Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 201 sampai bab 210. Setelah Geralt tiba di kelas, dia menambahkan kembali Mila Smith di WeChat. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Dia mengirim pesan padanya. Tentu saja, Harper yang mengajarinya itu. Mila marah. Dan Geralt tahu itu mungkin karena dirinya sendiri. Jadi dia ingin menjelaskannya kepada Mila. Dan kata-kata itu benar-benar bekerja dengan baik. Segera, Mila membalas pesannya. Apa itu? Cepat katakan. Apakah kamu bebas sore ini? Ada film yang baru saja online dengan ulasan yang cukup bagus. Saya mencari beberapa perusahaan untuk ditonton bersama saya. Hal ini diajarkan oleh Naomi. Teman baik Geralt semuanya duduk di sebelah Geralt, memberinya beberapa nasihat yang berguna. Oh, kalau begitu kamu harus pergi mencari gadis cantik itu. Mengapa kamu mencariku? Mila menjawab dengan dingin. Saya mencari orang yang paling cantik dan murah hati. Oh, dan seseorang yang mudah marah padaku untuk menemaniku. Saya sudah memikirkannya. Dan sepertinya Anda satu-satunya yang memenuhi semua kriteria. Kalau tidak, bagaimana Anda akan merekomendasikan seorang gadis seperti dia? Persetan, aku tidak kenal orang seperti itu. Kalau begitu, itu membuatmu menjadi satu-satunya. Kenapa kamu seperti ini? Ini sama sekali tidak terdengar sepertimu. Mila menjawab dengan emoji kaget. Sejujurnya, mengobrol dengan Geralt membuatnya merasa jauh lebih baik dan lebih bahagia. Jadi, kau datang. Saya sudah membeli tiket Anda. Tidak apa-apa jika Anda menolak untuk datang. Dengan syarat Anda menemukan saya seorang wanita seperti Anda. Dan hanya dengan begitu saya akan menerima penolakan Anda. Haha, oke. Aku akan pergi demi kamu yang begitu tulus. Tapi aku punya satu syarat, kamu harus membelikanku makan malam. Aku tidak pergi untuk apa-apa. Tidak masalah. Kesepakatan itu telah disegel. Harper dan Naomi bersorak kemenangan. Namun, Geralt tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Jadi, ada begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika berbicara dengan perempuan. Di masa lalu, Geralt tidak tahu tentang ini. Ketika dia berbicara dengan gadis-gadis, itu hanya orang-orang yang mengajukan pertanyaan dan dia menjawab mereka. Mila pernah berkata bahwa dia tertarik pada ketenangan dan kejujuran Geralt yang tenang. Dan dengan itu, Geralt dan Mila bergaul dengan cukup baik. Tapi lihat sekarang, menambahkan beberapa kata lain dalam kalimat yang sama dengan arti yang sama menciptakan efek yang sangat berbeda. Menggoda membutuhkan keterampilan dan pengetahuan, pikir Geralt pada dirinya sendiri. Film dimulai pukul 11. Geralt berencana untuk bertemu dengan Mila pada jam 10. Ketika bel berbunyi, Geralt keluar dari kelas. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dan melihat nomor di layar, itu membuat jantungnya berdebar. Itu adalah telepon dari Quetta Smith. Keduanya sudah saling memberikan nomor mereka, dan Geralt memberi tahu Quetta bahwa apapun yang terjadi, dia selalu dapat meneleponnya terlebih dahulu. Koneksi berhasil. Geralt, kamu di mana? Aku di kampus. Apa yang sedang terjadi? Itu Yasmin. Dia tiba-tiba pingsan di tanah. Aku membawanya ke rumah sakit. Tapi aku tidak punya uang dan rumah sakit tidak akan merawatnya. Apa? Anda berada di pintu masuk rumah sakit sekarang? Oke. Aku akan segera ke sana. Suatu ketika dia mendengar bahwa Yasmin tidak sadarkan diri dan kondisinya cukup serius. Geralt panik. Minggu sebelumnya semuanya sangat damai. Dia sangat memperhatikan kesehatan Yasmin. Dia segera berlari ke bawah dan pergi ke rumah sakit. Ketika dia tiba di pintu masuk rumah sakit, Geralt melihat Quetta dan 3 orang lainnya menunggu dengan cemas di pintu masuk. Dia menghentikan mobilnya di sisi jalan dan berlari ke arah mereka. Apa yang terjadi? Geralt melihat Yasmin yang tampak pucat dan gemetaran. Yasmin pernah mengalami gejala ini, tapi kali ini lebih parah. Quetta menangis gugup. Kedua anak itu juga mengguncang lengan Geralt. Kakak, tolong selamatkan adik kami. Saya mengerti sekarang. Saya akan masuk dan meminta dokter untuk memeriksanya. Setelah dia mengambil Yasmin dari pelukan Quetta, dia berlari menuju lobi darurat rumah sakit. Berhenti di sana.
Saya sudah mengatakan kepada kalian berulang kali, Anda tidak dapat menemui dokter tanpa membayar. Pergi mencari cara lain dan berhenti membuat masalah di sini. Dua penjaga menghentikan Geralt, menghalangi jalannya. Saya punya uang. Tolong biarkan saya membantu anak itu untuk dirawat. Geralt berkata dengan tergesa-gesa. Anak muda, bukan karena kami tidak akan membantumu. Jika kami membiarkan Anda masuk seperti ini dan Anda tidak dapat membayar tagihannya, kami mungkin harus menggunakan kekerasan pada Anda. Jadi, bagaimana kalau kamu pergi ke tempat lain dan mendapatkan uang? Lalu kita akan bicara. Kedua penjaga keamanan itu sudah cukup tua. Mungkin karena mereka melihat Quetta dan yang lainnya dalam situasi sulit. Nada bicara mereka tidak sekasar sebelumnya. Yah, jelas Quetta pernah diusir sekali. Bapak, Linton dan Tuan Lawrence, apa yang terjadi di sini? Mengapa gelandangan ini berdiri di depan rumah sakit kita? Hah, bukankah itu yang saya usir karena mereka tidak mampu membayar perawatan? Kenapa mereka masih di sini? Oh, Dokter Quintero, maaf. Saya akan membuat mereka pergi sekarang juga. Cepat, mereka merusak citra rumah sakit kita. Ayo, Minnie dan Lindy, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak hari ini. Hehe. Dokter Quintero berbicara saat dia memimpin dua wanita cantik kecil di sepanjang jalan. Kedua gadis kecil itu memandang Geralt dan yang lainnya dengan jijik. Hehe, kenapa kamu masih berdiri di sana? Minta uang. Lihat apa yang mereka kenakan. Apakah mereka mampu untuk pergi ke dokter? Kedua gadis kecil itu bergantian melemparkan pukulan ke arah mereka. Rupanya, mereka memandang rendah Geralt dan Quenta karena pakaian mereka. Dokter Quintero, tolong, lihat Yasmin, tolong. Di sisi lain, Quenta begitu putus asa sehingga dia hampir berlutut untuk memohon kepada dokter. Aku punya uang, jadi tolong perlakukan dia. Saya akan membayar tagihan begitu dia dirawat. Nada bicara Geralt dingin. Hahaha, lelucon apa? Kamu pasti menggodaku, kan, bocah? Anda tidak terlihat seperti orang yang punya uang. Haha. Jangan coba-coba membodohi saya. Pintunya ada di sana. Jadi tolong pergi dari sini. Geralt memandang Quetta. Tunggu di sini sebentar. Aku berjanji kita akan masuk. Dia meyakinkan. Kemudian, Geralt memelototi dokter Quintero dan kedua gadis kecil itu. Dia berlari ke sisi jalan, masuk ke mobil, dan menginjak pedal gas dengan keras. Ya Tuhan, apa? Mereka bertiga semua sok. Terutama dokter Quintero, yang wajahnya hampir hijau. Geralt sedang mengendarai Lamborghini Reventon, mobil mewah seharga 2,7 juta dolar. Dia tidak menyangka Geralt menjadi sekaya ini. Kedua gadis kecil itu menutup mulut mereka dengan kagum. Dampak visual yang dibawa oleh mobil mewah itu terlalu besar. Bisakah kita masuk sekarang? Geralt bertanya setelah menurunkan jendela mobil. Ya tentu, saya akan mengatur tim diagnostik sekarang juga. Saya tidak makan lagi dan saya akan menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Quintero panik. Geralt mencibir padanya. Sulit berurusan dengan orang-orang seperti dokter Quintero. Mereka tidak akan pernah mendengarkan, tidak peduli seberapa banyak mereka memohon dengan baik. Sebaliknya, mereka hanya akan mendengarkan setelah terbukti salah. Yasmin segera dikirim ke ruang gawat darurat. Diagnosis keluar dengan cepat. Itu menunjukkan bahwa Yasmin menderita anemia dan kondisinya lebih parah. Namun, pihak rumah sakit yakin dan mereka yakin bahwa pengobatan mereka akan menyembuhkan penyakit Yasmin dalam waktu 1 tahun. Geralt dan Quetta merasa lega ketika mereka mendengar berita itu. Sebuah batu diangkat dari bahu mereka. Bapak, Crawford, lain kali, Anda harus lebih memperhatikan Yasmin. Jaga dia lebih banyak dan pastikan dia makan lebih banyak buah. Kali ini, dua gadis kecil dokter berkumpul di sekitar Geralt. Geralt hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Baru setelah Yasmin dipindahkan ke kamar rumah sakit, Geralt benar-benar lega. Quetta, kamu harus kembali bekerja, atau kamu mungkin mendapat kuliah lagi dari bosmu. Kedua anak itu menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja. Aku harus menjaga Yasmin. Serahkan itu pada kami. Selain itu, Geralt juga ada di sini. Bagaimana saya bisa mempercayakan pekerjaan ini kepada kalian? Lagi pula, bagaimana jika Yasmin harus ke kamar mandi? Quetta juga dalam dilema.
Tak hanya harus bekerja, ia juga harus menghidupi ketiga anaknya. Namun, Yasmin telah menjadi prioritas pertamanya. Kalau sibuk, kerja saja. Aku hanya akan punya teman untuk datang menjaga Yasmin. Kedua perawat, sejujurnya, Geralt juga tidak khawatir. Itu benar-benar merepotkan jika dia tinggal di belakang dan merawatnya. Jadi, Geralt kebetulan memikirkan seorang wanita yang cocok untuk pekerjaan itu. Dia akan menelepon Jenzara. Sial, di layar ponselnya. Dia telah menerima 30 panggilan tak terjawab dari Mila. Dan dia dibombardir oleh pesan di WeChat. Geralt terbiasa mematikan ponselnya selama kelas pagi. Ketika dia meninggalkan kelas, dia sangat terburu-buru sehingga dia lupa membunyikan teleponnya sampai sekarang. Melihat waktu sekarang, sudah hampir pukul 1. Dengan kata lain, Mila telah berdiri dan menunggunya selama lebih dari 2 jam. Hal pertama yang dilakukan Geralt adalah menghubungi Jenzara. Meskipun Jen menginginkan uang, dia tetap melakukannya. Selama Geralt meminta bantuannya, dia bersedia membantu. Seperti yang diharapkan, dia datang segera setelah panggilan telepon. Baru saat itulah Geralt menyeka keringat dingin dari dahinya dan memutar nomor Mila. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ponselnya dimatikan lagi. Geralt mengiriminya pesan di WeChat. Seperti yang diharapkan, dia diblokir dan nomornya dihapus. Geralt semakin menyalahkan dirinya sendiri sekarang. Dia menyalahkan dirinya sendiri lebih dari kemarin karena mengatakan hal yang salah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal-hal kepada Mila tentang keterlambatannya. Setelah Geralt kembali ke perguruan tinggi, dia bahkan pergi mencari Mila beberapa kali. Tetapi dia akhirnya menutup pintu tepat di depan wajahnya. Dia bahkan tidak menatapnya sama sekali. Dia takut perang dingin ini akan berlangsung selamanya. Geralt berjalan di sekitar kampus sendirian, berhenti di sebuah taman kecil dan beristirahat di sana sebentar. Berurusan dengan masalah hubungan benar-benar membuatnya sedikit kewalahan. Satu hal yang dia pelajari hari ini adalah bahwa gadis-gadis sebenarnya tidak bersungguh-sungguh jika mereka mengatakan tidak. Dia segera memikirkan Safia Yorke. Mereka dulu juga datang ke taman kecil ini. Mereka berdua akan berjalan-jalan di sini, bergandengan tangan. Kemudian, Geralt memberanikan diri untuk bertanya pada Safia apakah mereka bisa berhubungan eskes. Memukul, enyahlah, Geralt. Gadis seperti apa yang kamu inginkan dariku? Geralt ingat bahwa dia telah ditampar dan dimarahi oleh Safia. Jelas bahwa dia tidak mau. Dari sikapnya, dia benar-benar bermaksud mengatakan tidak. Itu membuatnya cukup sadar diri saat itu. Safia memang gadis yang baik, tapi kenapa semuanya menjadi seperti itu? Sebaliknya, Geralt memperlakukannya lebih baik setelah kejadian itu. Sekarang dia memikirkannya. Hehe, cewek. Dia bertanya-tanya di mana Safia dan apa yang dia lakukan saat ini. Pemandangan itu membuatnya emosional. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Safia lagi. Tapi kenangan itu perlahan berlalu. Begitu saja. Dia duduk di taman sampai jam 5 sore. Kemudian, telepon Geralt berdering. Itu dari Jenzara. Geralt, di mana? Di mana kamu? Berdasarkan nada bicara Jen, dia terdengar cemas dan menangis. Geralt merasa sarafnya menegang. Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Yasmin? Saya di perguruan tinggi. Saya akan dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Aku akan membawakanmu makanan di sepanjang jalan. Jen, apa ada yang salah? Tanya Geralt. Geralt, sesuatu terjadi padaku sore ini. Ini ibuku. Astaga. Pada awalnya, kupikir dia sedang mempermainkanku dan aku dengan jelas mengatakan tidak padanya. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Ibu saya benar-benar memesan jamuan makan di Mayberry bagi saya untuk bertemu kencan buta saya. Geralt, aku benar-benar tidak ingin pergi. Aku masih sangat muda. Bukankah begitu? Jen berteriak. Geralt merasa lega setelah mendengar ini. Ternyata, itu hanya situasi kencan buta yang dipaksakan. Sejujurnya, itu bukan pertama kalinya terjadi pada Geralt. Itu agak tidak mengejutkan baginya sama sekali. Lagi pula sudah hampir waktunya untuk kelulusannya. Jen telah lulus beberapa waktu lalu. Dan di suatu tempat dalam hidup, mereka harus mengalami hal yang sama yang juga harus dihadapi orang lain. Kencan buta adalah salah satunya. Kamu benar-benar tidak ingin pergi, kan? Aku benar-benar tidak mau. Tapi menurutmu apa yang harus aku lakukan?
Sekarang ibuku telah menyiapkan jamuan makan. Kencan butaku sudah ada di sana. Ini bukan kencan buta karena keluarga dan teman dari kedua belah pihak diharapkan ada di sana untuk makan bersama. Baiklah, aku akan pergi denganmu nanti. Aku akan membalas budi kali ini. Geralt berkata dengan lembut. Ah, nyata, Tuan Crawford. Anda yang terbaik. Lalu, maukah kamu pergi sebagai bosku atau temanku? Atau, anggap saja aku temanmu. Geralt tersenyum pahit, karena Jen telah membantunya hari ini. Itu benar bahwa dia harus membalas budi kecil itu. Tidak peduli apa, Jen masih karyawannya. Dan karena dia telah memohon padanya, tidak mungkin dia bisa menolaknya. Jadi kali ini, Geralt bersedia membantunya. Setelah pengaturan diselesaikan, Geralt pergi ke rumah sakit dan membawakan makanan untuk Yasmin. Kemudian, dia menunggu Quetta tiba sebelum pergi bersama Jen. Makan malam diadakan di ruang pribadi di sebuah restoran di Maybury. Ini bukan pertama kalinya Geralt melakukan ini, jadi dia cukup akrab dengannya. Bahkan pembukaan adegannya pun hampir sama. Mereka mendorong pintu ke ruang tunggu. Jen, kamu akhirnya di sini. Hah, siapa lelaki ini? Di dalam ruang pribadi, seorang wanita parubaya berpakaian agak modis, yang dianggap Geralt adalah ibu Jen, sekarang menatapnya dengan dingin. Melihat pakaian Geralt yang agak biasa, wanita itu sudah agak meremehkannya. Dia adalah penduduk kota, dan dia tampaknya memandang rendah orang desa dan cara mereka berpakaian. Ini Geralt Crawford, dan dia anakku, teman. Di sisi lain, Jen tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepalanya, dan kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Apakah mereka tidak setuju untuk hanya berteman? Sekarang, Geralt digunakan sebagai pacar lagi. Dia malu. Tetapi karena kata itu telah diucapkan, dia tidak bisa berdebat banyak. Namun, Jen menjulurkan lidahnya ke Geralt. Dia jelas bersemangat. Apa yang dia pikirkan? Jelas, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika Geralt adalah pacarnya. Dia telah memimpikannya ini selama beberapa hari terakhir. Di masa lalu, Jen hanya menyukai Geralt ketika dia tahu bahwa dia sangat kaya. Tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia bisa melihat sisi lain Geralt. Dia rendah hati, tertutup, dan murah hati kepada orang lain. Lebih penting lagi, Geralt sangat mempercayainya. Ini hanya menambah daftar alasan mengapa dia sangat menyukai dan menghormatinya. Dia sangat terpesona olehnya. Apa yang baru saja kau katakan, Jen? Dia pacarmu. Ibu dan ayah Jen jelas terkejut. Mulut mereka terbuka lebar. Keduanya adalah pejabat publik. Jadi mereka lebih memilih putri mereka berkencan dengan seseorang dengan status sosial yang setara. Sekarang putri mereka tidak membawa siapapun ke kencan buta. Ibu, ayah, ya, dia pacarku. Kami sudah nongkrong untuk sementara waktu sekarang. Geralt Crawford, sapa orang tuaku. Melihat bahwa Geralt tidak keberatan dengan identitas barunya sebagai pacarnya, Jen memutuskan untuk menjadi sedikit lebih berani. Dia mengingatkan Geralt, "Hai, Nyonya Zara, dari mana asalmu? Bocah muda, putriku bukanlah seseorang yang bastard kotor seperti yang bisa kau dapatkan. Keluar dari sini." Ibu Jen menggeram padanya dengan dingin. Dia tidak memilikinya, butuh banyak upaya baginya untuk akhirnya membuat janji dengan istri pemimpin. Hari ini, mereka telah setuju untuk membiarkan anak-anak kedua keluarga bertemu dan saling mengenal. Di masa depan, kedua keluarga akan menjadi mertua. Semuanya tampak begitu sempurna. Tidak terpikir olehnya bahwa putrinya tidak akan bermain sesuai aturan. Setelah banyak tekanan dan bujukan, putrinya akhirnya ada di sini, yang merupakan kabar baik. Tapi dia tidak menyangka putrinya akan membawa pacar. Keluarga lain akan segera tiba. Jika mereka melihat ini, mereka mungkin memiliki kesan buruk tentang Zara, dan hubungan antara kedua keluarga dapat terputus. Darahnya mendidih, dan ketika dia melihat Geralt, dia merasa 100 kali lebih benci padanya. Saat berbicara, pintu ruang tunggu tiba-tiba terbuka. Di luar, barisan orang berjalan masuk dengan barang-barang di tangan mereka. "Bapak, Zara, permintaan maafku yang tulus. Maaf kami terlambat. Hahaha." Masuklah sebuah pesta yang terdiri dari 4 orang. Di antara mereka ada 2 anak muda, seorang wanita, dan seorang pria. Gadis itu,
khususnya berdandan dengan indah. Melihat mereka, Zara tidak bisa tetap tenang. Apa yang sedang terjadi? Anak laki-laki itu seharusnya adalah putra Tuan dan Nyonya Jenkins. Dan bagaimana dengan gadis itu? Mungkinkah putranya membawa pacarnya? Oh, Tuan Zara, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini keponakan saya. Dia putri saudara laki-laki ketiga saya. Dia mahasiswa tahun keempat dari Universitas Jonas. Dan dia di sini untuk bergabung dengan sepupunya. Keponakan, sapa Paman Zara. Namun, gadis itu tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena tatapannya tertuju pada Geralt. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Hah, Geralt, saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu Anda di sini. Gadis itu mengenal Geralt. Di sisi lain, Geralt kaget melihat gadis cantik ini, Whitney Jenkins. Sejak saat itu dia memukuli Victor Wright. Dia benar-benar putus dengan Whitney. Dia selalu diam-diam jatuh cinta dengan Victor. Bahkan setelah Geralt membelikannya gaun. Di matanya, Geralt tidak ada bandingannya dengan Victor. Dan karena Geralt, Whitney hampir kehilangan posisinya di OSIS. Jadi ketika dia bertemu dengannya beberapa hari ini, dia selalu bersikap dingin padanya. Siapa yang tahu mereka benar-benar akan bertemu satu sama lain di sini hari ini. Geralt, apa yang kamu lakukan di sini? Mata Whitney sangat mematikan. Geralt, apakah kamu saling kenal? Jen sekarang berdiri di sebelah Geralt. Nada suaranya agak meragukan saat dia bertanya. Tentu saja aku mengenalnya. Kami dari departemen yang sama. Geralt tersenyum pahit. Kemudian, dia menatap Whitney. Aku di sini untuk bertemu orang tua Jen. Temui orang tuanya. Untuk apa? Mata Whitney bahkan lebih dingin. 3 anggota keluarga Jackson memandang ke arah Geralt pada saat yang sama. Geralt adalah pacarku. Jadi mengapa dia tidak bisa bertemu dengan orang tuaku? Jen langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak tertarik pada siapapun Christian Jenkins. Bahkan, setelah mengenal Geralt, selera Jen pada pria juga meningkat. Dia telah bertemu seseorang yang kuat. Jadi tidak peduli seberapa hebat orang lain, mereka tetap bukan tandingan Geralt. Oleh karena itu, sekarang Jen memiliki pola pikir seperti ini dalam memilih pacar. Kata-katanya seperti bom atom. Semua orang yang hadir terkejut dengan apa yang dia katakan. Itu memiliki dampak paling besar pada Jenkins. Mereka datang ke sini dengan terburu-buru, hanya untuk mendengar bahwa Jen sangat terhubung dengan Mayberry International Inc. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang sangat cantik, dan mereka menganggap keluarganya setara. Singkatnya, dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi menantu dari keluarga Jenkins. Namun, mereka tidak menyangka akan mengetahui bahwa Jen diambil setelah mereka membawa putra mereka ke kencan buta ini. Bapak, Zara, tentang apa ini semua? Paman Whitney bertanya dengan dingin. Christian Jenkins juga menatap Geralt dengan permusuhan. Dia jatuh cinta pada Jen. Saat ini, dia sedang menilai Geralt. Dia memindai tubuh Geralt untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membandingkan dengan dirinya sendiri. Orang tua Jen buru-buru meminta maaf kepada Jenkins, menjelaskan bahwa itu semua salah paham dan semacamnya. Tapi jauh di lubuk hati, mereka mengutuk nenek moyangnya. Bajingan busuk, lihat masalah apa yang kamu bawa kepada kami hari ini. Ayah, tenanglah. Seperti yang dikatakan Paman Zara, mungkin ada kesalahpahaman. Lagi pula, pria di sini adalah teman sekelas Whitney. Christian menunjukkan arloji di pergelangan tangannya. Pada saat ini, bibirnya melengkung menjadi senyuman. Teman sekelas. Geralt, saya akhirnya tahu mengapa Anda begitu glamor akhir-akhir ini. Ternyata Anda diambil. Sejujurnya, Geralt, sebelum ini Anda memenangkan lotre dan menjadi kaya. Itu membuat saya sangat tidak nyaman. Tetapi melihat bahwa Anda membelikan saya gaun, meskipun saya masih membenci Anda, saya tidak muak dengan Anda seperti sebelumnya. Namun, sekarang, sepertinya kamu bahkan lebih menjijikkan dari yang aku kira. Maksudku, bagaimana kamu bisa begitu kaya? Anda telah memenangkan lotre, tetapi sepertinya uang Anda tidak pernah habis. Ternyata Anda memiliki mumi gula. Dan saya yakin Anda berdua merencanakan sesuatu. Whitney tidak banyak bicara saat memasuki ruang tunggu. Dia perlahan mengenali Jen. Bukankah dia wanita yang dikejar Chad Sanders?
yang kemudian ditangkap di tempat oleh Jocelyn Lee dan Denny Sanders, serta Geralt yang ditahan di dalam mobil oleh wanita ini. Dia telah melihat seluruh adegan dengan matanya sendiri. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Whitney berpikir bahwa itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika dia menjadi mumi gula, dia tidak akan memiliki bayi gula seperti Geralt. Tetapi wanita ini telah mengakui bahwa Geralt adalah pacarnya. Whitney kemudian tidak menghormatinya lebih jauh. Dia menatapnya dengan sangat bangga seolah-olah dia mengejeknya karena menjadi bayi gula. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, wajah orang tua Jen berubah mengerikan. Mereka benar-benar percaya bahwa Geralt adalah bayi gula. Ibu Jen menunjuk Geralt dan berkata, "Jen, beri aku penjelasan sekarang. Ada apa dengan Geralt ini? Apakah dia benar-benar bayi gula?" "Tidak, Ibu, aku bisa menjelaskannya." Jen semakin frustasi. Itu hanya masalah sederhana untuk menolak pernikahan. Tetapi segalanya telah berubah ke arah yang salah. "Aku tidak mendengarkan penjelasanmu. Katakan saja padaku apakah dia ada atau tidak," Ibu Jen bertanya dengan marah. Whitney menyilangkan tangannya dan berjalan di samping Christian. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Christian. Apakah Anda ingat pria malang yang saya ceritakan tentang yang berada di jalur yang sama dengan saya? Pria yang dicampakkan oleh mantan pacarnya yang kemudian pindah ke pria kaya. Setelah itu, dia memenangkan lotre dan kemudian menjadi sangat bangga. Apakah Anda masih ingat petani miskin itu? Itu dia." Whitney berpikir bahwa karena dia telah beralih ke sisi gelapnya, dia sebaiknya terus maju dan menghancurkan Geralt. Dia hanya ingin berteman dengan Geralt karena dia pikir dia cukup kaya. Terutama ketika Geralt membelikannya kemeja yang bernilai beberapa ribu dolar karena dia telah membantunya. Dia sebenarnya cukup tersentuh olehnya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia hanya seorang playboy tanpa uang. Whitney mempermalukannya di depan umum hanya untuk membuktikan kepada Jen bahwa dia dulunya adalah petani miskin dan rendahan. Ketika Christian menyadari bahwa dia hanyalah orang miskin, dia tidak memiliki tekanan sama sekali. "Jawab aku, Jen, apakah dia tipe orang seperti yang dikatakan Whitney? Apakah dia benar-benar seorang petani miskin?" Ibu Jen berusaha memaksakan jawaban dari Jen. "Seluruh situasi sangat memalukan. Aku," Jen tidak tahu harus berkata apa lagi. "Ya, saya dari keluarga miskin. Tetapi itu tidak berarti saya tidak memiliki martabat yang tersisa dalam diri saya. Yang saya inginkan hanyalah mendapatkan uang saku dan belajar sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik." "Apakah itu salah?" Geralt terluka oleh apa yang dikatakan Whitney. Dia mulai berbicara tentang gaya hidupnya sebelumnya. "Mengapa kalian semua harus begitu menghakimi? Jadi bagaimana jika saya bangkrut? Saya tidak melakukan hal buruk pada kalian semua. Jadi mengapa saya harus diganggu?" Geralt menatap Whitney dan berteriak padanya. Selama bertahun-tahun, Whitney telah melecehkannya. Dan itu tidak kurang dari Yuri. Suatu kali, ketika dia dan Safia sedang berjalan di luar kelas, dia melihat mereka dan mulai mengkritiknya di depan umum. "Wow, bahkan bastard miskin seperti Geralt punya pacar. Berita besar apa? Ngomong-ngomong, tolong pergi dan bersihkan ruang belajar. Kamu tidak harus makan dengan pacarmu karena kamu tidak akan punya cukup uang untuk makan jika kamu tidak bekerja. Apa maksudmu kamu tidak pergi? Aku akan menghentikan beasiswamu dan membiarkanmu pergi," kata Whitney sambil menamparnya. Semua ini adalah hal-hal yang terjadi di tahun pertama dan kedua universitas. Whitney selalu menghinanya di depan Safia. Dan karena itu, Safia bahkan berdebat dengannya. Semua ini melekat pada Geralt selama bertahun-tahun. Dan dia telah menyimpannya di dalam hatinya. Segalanya menjadi lebih baik ketika mereka pergi ke tahun ketiga hanya karena Whitney sudah muak menghinanya. "Jadi, kamu benar-benar bastard yang malang. Pergi sekarang dan jangan pernah ganggu putriku lagi." Ibu Jen sangat marah. Dia mengambil segelas teh panas dan memercikannya ke wajah Geralt. "Ibu, berhenti." Jen hampir pingsan saat melihat kacanya terciprat. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikannya. Geralt tidak bisa menghindar tepat waktu. Tapi untungnya, itu hanya mengenai tubuhnya. Geralt segera ditutup dengan daun teh dan teh. "Kamu tidak pantas untuk putriku. Sekarang pergilah sejauh mungkin." Ibu Jen melemparkan gelas itu ke tanah. Dia juga mencoba memberitahu Jenkins bahwa keluarga Zara benar-benar tulus dan dia tidak peduli dengan hidup dan mati gadis malang itu.
Geralt. Lihat di sini. Geralt. Biarkan saya mengambil video Anda sehingga seluruh departemen akan tahu betapa menjijikkannya Anda. Whitney tertawa sangat keras sementara Jenkins semua tersenyum. Geralt tidak akan pernah mengira Ibu Jen akan memperlakukannya seperti itu. Betapa bodohnya dia memperlakukan seseorang seperti itu di depan umum. Geralt mengambil daun teh di bajunya dan melirik ke seluruh ruangan orang. Terutama Whitney. Whitney. Bagaimana jika suatu hari Anda menyadari bahwa saya bukan orang miskin seperti yang Anda pikirkan dan menyadari bahwa saya sangat kaya? Apa yang akan kamu lakukan? Dan kamu semua yang membenci orang miskin. Kalian benar-benar bodoh. Apakah kamu tahu itu? Apa yang kalian semua banggakan? Kalau saja kalian semua tahu bahwa kalian adalah bastard yang malang di mataku, apa yang akan kalian semua lakukan? Jen berpikir bahwa Geralt pasti sangat marah. Tetapi suaranya ternyata sangat tenang. Hahaha, Geralt. Apa kamu gila? Anda pasti tergila-gila menjadi kaya. Ya, berhenti main-main. Bajingan, saya akan merekam semua ini dan menunjukkan kepada semua orang betapa memalukannya Anda. Whitney mengejeknya. Jen, jadi pacarmu seperti ini ya? Mengapa kita harus memperlakukannya seperti manusia? Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti seseorang? Bajingan malang semacam ini hanya akan mati di jalan. Betul sekali. Lihat apa yang dia kenakan. Jen, tidak apa-apa jika Anda masih muda dan Anda tidak mengerti banyak. Bagaimana kalau Anda membiarkan Christian dan Whitney membawa Anda ke Wayfair Mountain Entertainment dan bersantai? Kudengar mereka mengadakan beberapa acara. Dan Paman Jenkins di sini punya 3 tiket. Karena kamu dulu bekerja di villa, kamu bisa membawa Christian jalan-jalan. Ibu Christian segera keluar dan berbicara seolah dia sangat terbiasa dengan situasi seperti ini. Saya, lanjutkan. Jangan khawatirkan aku, Geralt berkata dengan tenang. Jen ingin menggelengkan kepalanya. Tetapi setelah mendengarkan nada bicara Geralt, dia tidak berani menolak tawaran itu. Geralt akhirnya mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjalani kehidupan biasa. Akan selalu ada orang yang mencoba mencari kesalahan atau mengolok-oloknya. Geralt tidak akan mentolerir mereka lagi kali ini. Ketika dia mencoba mengeluarkan tisu dari sakunya, kunci mobil Lamborghini-nya jatuh. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saat ingin mengambil kunci mobil, Whitney membungkuk dan mengambilnya terlebih dahulu. Kamu punya mobil, itu aneh. Dia melihat kunci mobil dengan hati-hati dan tertawa. Wow, ini kunci mobil Lamborghini. Geralt, kamu mengendarai Lamborghini. Itu pasti palsu. Lamborghini tidak memiliki kunci mobil yang terlihat seperti itu. Christian terkejut pada awalnya. Tetapi setelah dia melihat dari dekat dia tersenyum. Kunci mobil itu berbeda dari yang lain seperti kontrolnya yang berbeda. Satu-satunya hal yang mirip adalah logo Lamborghini. Dan tidak banyak orang yang pernah melihat kunci mobil itu sebelumnya. Dia tidak menyalahkan reaksi mereka. Hahaha, Geralt. Aku tidak tahu kamu adalah orang seperti ini. Kenapa kamu tidak bisa mendapatkan mainan yang terlihat lebih legit dari yang ini? Saya benar-benar tidak ingin membicarakan orang ini lagi. Kristen, ayo pergi. Kami akan pergi ke Wayfair Mountain Entertainment di Maserati. Anda, ayo pergi. Jen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi orang yang paling menjijikkan di departemen kami. Geralt, bisakah Anda membantu saya dan tersesat sekarang? Whitney melemparkan kunci mobil Lamborghini ke tanah. Jen tidak berani melawan kehendak Geralt, dan dia pergi bersama mereka. Bapak, Zara, maukah kamu melihat mobil baru Christian? Tanya ayah Christian. Tentu, ayo pergi dan lihat. Sementara kamu, tolong keluar dari sini. Ibu Jen berjalan di samping Geralt dan mendorongnya. Geralt menarik napas dalam-dalam dan mengambil kunci mobilnya. Dia mengikuti mereka keluar. Mereka mengelilingi Lamborghini Raventon dan mendiskusikan mobil itu. Ini adalah mobil yang aku bicarakan. Christian, ada pria super kaya di sekolah kita. Dan dia pasti sedang makan di restoran ini. Whitney sangat senang ketika dia melihat mobil itu. Dia selalu ingin berteman dengan pria yang sangat kaya ini. Christian, apakah kamu mengenali mobil ini? Ayah Christian dan orang tua Jen baru saja tiba dan mereka semua terkejut. Mereka tidak memperhatikan mobil ketika mereka tiba. Mereka tahu bahwa itu benar-benar mobil mewah. Ini Lamborghini. Tapi saya tidak yakin model apa itu.
Cukup yakin bahwa itu lebih mahal daripada racun Lamborghini. Sangat mewah. Ya Tuhan, Jenkins dan Zara semua geli. Ini adalah Reventon. Itu milik salah satu orang terkaya di sekolah kita, kata Whitney. Gerald berjalan melewati mereka saat mereka berbicara. Apa yang kamu lakukan, Gerald? Bajingan malang ini belum pergi. Christian mengejek. Apa yang dia lakukan di sini? Kata Ibu Jen. Bajingan malang ini hanya di sini untuk mengambil mobilnya. Sampai jumpa di lain waktu. Gerald tersenyum sambil menekan kunci mobilnya dan membuka pintu mobil. Lampu depan berkedip dan atap mobil terbuka. Gerald masuk ke mobil dan semua orang tercengang. Tunggu apa? Teriak Whitney. Gerald adalah pemilik mobil ini. Kunci mobil itu tidak palsu dan mobil ini miliknya. Pria yang sangat kaya dari departemennya adalah Gerald meskipun dia adalah orang yang paling biasa. Ada apa? Gerald, mobil ini milikmu. Itu benar-benar milikmu. Whitney tidak percaya. Hatinya terasa seperti baru saja meledak. Dia tidak bisa percaya bahwa dia adalah Bestard yang sama di matanya. Apa yang terjadi? Bahkan orang tua Jen pun terkejut. Mereka bahkan memintanya untuk meninggalkan putri mereka sendiri. Tidak heran dia mengatakan bahwa mereka adalah Bestard yang malang di matanya. Bagaimana itu mungkin? Gerald menekan klakson saat dia keluar dari tempat parkir bawah tanah. Ketika dia melewati Whitney, dia benar-benar berharap Gerald memperhatikannya. Bahkan jika itu berarti memarahinya atau menamparnya. Namun, Gerald tidak melakukannya. Dia hanya mengabaikannya dan pergi. Adapun Jen, dia sudah cukup membantunya. Dia menginjak pedal gas dan melaju keluar dari tempat parkir basement. Gerald tahu bahwa ini akan lebih menyakitkan daripada sekadar pamer. Dia bahkan tidak peduli tentang ekspresi mereka. Siapa dia? Kristen menelan ludah. Whitney bingung dan tak berdaya. Dia bahkan tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Whitney benar-benar berpikir untuk meminta maaf kepadanya setelah apa yang telah dia lakukan padanya setelah mengetahui bahwa dia benar-benar kaya. Dia terlihat sangat menarik ketika dia masuk ke dalam mobil. Dia bahkan berpikir untuk memotret Gerald dan mobilnya agar seluruh sekolah tahu. Sama seperti bagaimana dia biasanya akan pamer. Whitney menenangkan dirinya. Jika seluruh sekolah tahu tentang identitas asli Gerald, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Dan semua orang akan mulai menggodanya jika sekolah mengetahui tentang identitasnya. Ada suara yang memberitahu Whitney untuk mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati Gerald. Kebanyakan kisah cinta selalu dimulai dengan karakter utama yang saling membenci. Dia berkata pada dirinya sendiri sementara itu. Setelah semua orang mengetahui identitas Gerald, mereka semua melihat ke arah Jen. Jen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk bertanya padaku. Aku tidak tahu apa-apa." Kembali ke Gerald. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Setelah Gerald mengirim SMS kepada Quetta untuk memastikan bahwa Yasmin baik-baik saja, dia kemudian kembali ke asrama. Teleponnya berdering lagi. Itu adalah Zack. "Bapak, Crawford. Di mana kamu? Aku pasti mengganggumu dengan memanggilmu saat ini. Aku baru saja akan kembali ke sekolah." "Ada apa?" "Zack, seperti yang Anda ketahui, saya telah mengundurkan diri dari posisi CEO Mayberry Commercial Street dan Mesh. Crawford telah membawa CEO baru, Michael Zeke. Dia teman lamaku dan dia akan terbang malam ini." "Ya, kakakku telah menyebutkannya sebelumnya. Apa yang saya katakan adalah, dia ingin mengunjungi Anda." "Apa orang yang ditentukan? Hal pertama yang harus dia lakukan setelah tiba adalah mengunjungi Gerald. Memang, semua orang yang bekerja untuk Jessica sangat serius dengan pekerjaan mereka. Di mana dia ingin mengunjungiku? Bagaimana kalau Anda membuat beberapa pengaturan untuk itu dan saya akan kembali ke villa malam ini? Kita bisa bertemu di villa." "Baiklah, Tuan Crawford." Gerald segera kembali ke villa setelah dia menutup telepon. Dia tidak tahu banyak tentang orang bernama Michael ini. Tetapi karena dia akan berkunjung, Gerald harus ada di sana. Kakaknya, Jessica, bisa mengatur segalanya. Dia hanya harus berada di sana. Tak lama kemudian, ketika Gerald sudah sampai di villa, acara yang berlangsung di Gunung Wayfair adalah menyambut CEO baru, Michael. Saat itu larut malam, tetapi malam di Gunung Wayfair masih muda. Ada banyak orang kaya yang berjalan-jalan. Gerald mencapai pintu masuk utama dan mengawasi dari luar. Dia pergi ke pintu belakang dan masuk dari sana. Ketika dia sampai di ruang pertemuannya sendiri,
Zack sedang berdiri di sana bersama pria parubaya lainnya. Hanya ada dua dari mereka. Jadi yang satunya pasti Michael Zeke. Dia terlihat sangat dewasa dan dapat diandalkan. Tetapi dari matanya, Geralt tahu bahwa dia akan menjadi orang yang agresif. Bapak, Crawford, teriak Zack. Michael Zeke, senang bertemu dengan Anda. Tuan Crawford. Michael membungkuk. Senang bertemu denganmu. Direktur Zeke. Harap tenang. Kami akan berbicara lebih banyak di dalam. Geralt tersenyum sopan. Michael hanya memperkenalkan dirinya dan kemudian berbicara tentang rencana masa depan yang dia miliki untuk Mayberry International Inc. Ide-idenya sangat kreatif dan kuat. Itu sangat berbeda dari bagaimana Zack akan melakukan sesuatu. Michael adalah orang yang sangat lugas dan agresif dalam hal pekerjaan. Ngomong-ngomong, aku pernah mendengar dari Zack bahwa kamu baru saja membeli bungalow di puncak bukit. Apakah Anda sudah melakukan renovasi? Geralt menganggukkan kepalanya. Sebelum saya keluar untuk bekerja, saya dulu belajar desain interior di luar negeri. Anda dapat melihat cetak biru ini. Dan mungkin jika Anda tertarik, saya dapat bertanggung jawab atas proyek ini. Michael tersenyum. Bang, Zack sudah cukup. Dia memukul meja untuk mengekspresikan kemarahannya. Direktur Zeke, saya pikir Anda tidak terlalu paham dengan situasi di sini. Anda harus mengetahui hal-hal di sekitar sini terlebih dahulu. Sebenarnya, saya sudah bertanggung jawab atas renovasi bungalow baru Crawford, dan proyek itu bisa selesai dalam waktu 10 hari. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sialan. Saya cukup baik untuk membawanya mengunjungi Crawford. Namun sekarang, dia mencoba mencuri pekerjaan saya. Ini terlalu keterlaluan, pikir Zack dalam hati. 10 hari. Saya bisa melakukannya dalam waktu 5 hari dengan renovasi kelas atas. Saya pasti tidak akan menunda Crawford untuk pindah. Michael berbicara kembali. 5 hari tidak mungkin. Direktur Zeke. Geralt tersenyum. Aku akan memberi perintah sendiri. Jika saya tidak dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 5 hari, saya akan dengan senang hati mengundurkan diri dari posisi saya di kantor pusat. Geralt merasa malu. Itu hanya renovasi. Tidak masalah siapa yang mengerjakan proyek itu. Setelah apa yang dikatakan Michael, Zack tercengang. Dia tidak akan berani memberi perintah seperti itu. Zack tidak tahu mengapa dia begitu tidak bahagia padahal sebenarnya dia jauh lebih dekat dengan Geralt daripada Michael. Renovasi bungalow kemudian diserahkan kepada Michael untuk ditangani. Setelah pertemuan selesai, Michael keluar untuk menemui para tamu sementara Geralt kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Kamu masih sama tuamu, Michael. Sangat agresif dan saya suka itu. Tetapi saya harus mengingatkan Anda. Anda harus berhati-hati bekerja di Mayberry. Apalagi saat bekerja dengan Crawford. Seperti yang Anda tahu identitasnya masih belum diketahui publik. Saya mengerti. Sebagian besar pria saya tidak tahu tentang identitasnya. Bahkan istri saya tidak tahu tentang itu. Aku hampir membuatmu dipecat saat terakhir kali aku tidak sengaja mengungkap identitasnya. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Michael tersenyum. Zaki menarik napas dalam-dalam. Itu mungkin kesalahan terbesarnya sepanjang masa ketika dia hampir membuat Geralt mendapat masalah karena Nigel Fisher. Geralt kembali ke kamar tidurnya. Tetapi dia tidak langsung tidur. Saat dia sedang memikirkan sesuatu, adiknya menelepon. Bung, ada 2 hari lagi. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda sudah menyelesaikan apa yang saya minta Anda lakukan? Ada 2 juta lagi yang tersisa. Apakah Anda mencoba membuat saya terbunuh? Kakaknya berteriak padanya. Dia kemudian menyadari bahwa dia hanya menghabiskan 8 juta di bungalow. Oh tidak. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya menghabiskan 2 juta itu? Geralt terjaga sepanjang malam memikirkan bagaimana menghabiskan uang itu. Dan akhirnya, dia punya ide. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.